terus aja loh, nggak dendam sama Anies, enggak. Dikasih nilai 11 tuh gue nggak apa-apa itu. Yang liwat-liwat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Ya politik seperti itu, politik juga harus rame, ya kan? Presiden Prabowo mengatakan, menegaskan memang enggak dendam dengan Abah Anies Baswedan. Tapi bukan berarti melupakan betapa menyakitkannya ucapan Abah Anies Baswedan ini. Terlebih lagi kalau kita lihat betapa banyak besarnya jasa-jasa Presiden Prabowo atas Anies Baswedan ini. Tapi balasannya apa, teman-teman? Nggak ada masalah. Aku tuh terus aja loh. Saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 tuh gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara-saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan? Saudara-saudara, kalau debat presiden atau kan nggak menarik. Rakyat seneng lihat rame-rame, seneng, bener nggak? Jujur, iya kan? Jadi saudara-saudara, kita harus demokrasi yang dewasa, ya kan? Siapa presiden, siapa wakil presiden, siapa, ya oke. Yang penting siapapun kita bersatu, kita kerja untuk bangsa dan negara. Waduh, gimana? Gimana Abah Anies kalau melihat video ini? Apa enggak ketar-ketir enggak tuh? Kesalahannya yang lalu masih diingat, diungkit oleh Presiden Prabowo. Lagian Abah ini keterlaluan sekali sih. Kemarin itu sombong sekali menilai Presiden Prabowo 11 dari 100. Pak Prabowo pernah menggadaikan tanah pribadinya untuk mengusung dan membantu Pak Anies ya, bahwa ternyata Prabowo Subianto itu pernah menggadaikan tanahnya, ya, tanah pribadinya hanya untuk membiayai Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan itu baru tahu aku sekarang ketika ada kesaksian dari Babek Haikal. Saya baru tahu sekarang ternyata Prabowo Subianto pernah menggadaikan tanah miliknya hanya untuk membiayai seorang Anies Baswedan untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta dan mendudukan Anies sebagai orang nomor 1 di Jakarta. Tuh, betapa tulusnya hati seorang Prabowo Subianto. Tanpa koar-koar, tanpa minta imbalan dan minta balasan, Prabowo Subianto ikhlas dan penuh dengan tulus membantu seorang Anies Baswedan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Siapa yang tahu kalau ternyata Prabowo Subianto pernah menggadaikan tanah miliknya untuk membantu Anies Baswedan. Saya menjadi teringat apa yang dikatakan oleh almarhum Gus Dur ketika beliau masih hidup. Beliau mengatakan bahwa orang yang paling tulus di Indonesia itu adalah Prabowo. Ini sih tepat sekali. Ini tepat sekali, teman-teman. Kalau Presiden Prabowo memang orang yang paling tulus untuk NKRI. Sedangkan Anies gimana, teman-teman? Dari sekian banyaknya jasa-jasa Prabowo atas dirinya, atas karir politiknya, malah inilah yang terjadi. Apakah Anies ini perlu kaca? Ini loh, dari pengakuan Babe Haikal sendiri yang mengatakan bahkan tanah pribadi Prabowo ikut dijadikan taruhan saat Anies ini mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI beberapa tahun yang lalu itu. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya,
apa yang sudah diberikan. Ini mana nih kamera ya? Tolong anak Abah, jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Gitu. Sorry Kan ya. Sorry ya. Itu jawab. Iya. Itu jawaban anak Abah. Sorry. Iya. Enggak, itu jawabannya Prabowo. Sorry ya. Gitu. Terus kan etika pada bilang, Oh ya. etika endasmu. Coba, untuk pendukung-pendukungnya Abah Anies, coba dijawab pertanyaan sederhana ini. Apa yang Abah Anies berikan ke Presiden Prabowo? Di sini Kodari belak-belakan mengatakan kalau Anies ini hanya menerima. Tidak ada satupun memberikan, membalas kebaikan, jasa-jasa daripada Presiden Prabowo itu. Sama-sama kita suarakan daripada keinginan rakyat Indonesia untuk menangkap dan mengadili Jokowi beserta kroni-kroninya. Kepada Pak Prabowo, kami berharap untuk bisa menghentikan cawe-cawe daripada Jokowi. Ya, dia jadi presiden menyusahkan rakyat. Sekarang jadi rakyat nyusahin presiden. Ini nggak ada benernya nih orang. Saya, Fuad Anwar Al-Fatah, mewakili pejabat sebagai Wakil Panglima Nasional, mengajak rekan-rekan semuanya, anggota pejabat wabil khusus, untuk terjun langsung mengamankan dan mengawal para tokoh nasional yang akan hadir dalam rangka kepung KPK bersama gladiator untuk mengadili Jokowi, menangkap Jokowi, dan makjulkan Gibran. Waduh. Muncul lagi nih teman-teman, barisan sakit hati ke Pak Jokowi. Kemudian menambahkan embel-embel. Waktu Pak Jokowi jadi presiden, nyusahin rakyat. Kemudian waktu Pak Jokowi jadi rakyat, nyusahin presiden. Waduh. Ini narasi macam apa lagi teman-teman? Ini ya, pada tanggal 2 Oktober katanya, mereka akan menggeruduk KPK. Aduh, mengajak berbagai elemen masyarakat, tokoh bangsa untuk gabung bersama dengan mereka. Salah satunya, tokoh yang ada di dalam itu adalah Pak Sunarko, Purnawirawan TNI. Seperti yang kita tahu, ini benci sekali dengan Pak Jokowi, suka nyinyir dengan Pak Jokowi. Marilah kita hadiri gerakan gladiator yang mengajak masyarakat untuk menuntut kepada KPK agar menangkap dan mengadili Jokowi terhadap semua dosa dan kesalahannya selama dia menjabat sebagai presiden. Waduh. Sunarko mengatakan Pak Jokowi banyak sekali dosanya sewaktu menjabat sebagai presiden RI. Ingatkan kalian teman-teman, apa kasus Pak Sunarko ini sampai hampir masuk bui. Untung saja ada LBP Opung Luhut yang menjamin beliau ini sehingga ia berhasil bebas, nggak jadi masuk penjara. Tapi sekarang sosok garang. Siapa yang meminta keahlian Roy Suryo dalam perkara ijazah asli atau ijazah palsu? Sekarang pergi lagi ke kementerian. Silakan. Tapi apa kekuatan apa yang dilakukannya? Apa yang dimaksud dengan gugatan ini? Siapa yang menggugat? Harusnya, wahai bangsa Indonesia, ada nggak kalian menggugat? Berapa orang klien kita yang menggugat? Kemudian siapa yang meminta keahlian Roy Suryo dalam perkara ijazah asli atau ijazah palsu, baik saudara Gibran maupun Joko Widodo? Siapa yang meminta dia untuk jadi saksi ahli? Kami udah jelas melihat ada perkara yang melanggar hukum. Kami nggak bisa sebagai pengacara menjadi pelapor. Mungkin kami tanggalkan dulu sebagai pengacara, baru jadi pelapor. Jadi kita punya ini dong, pendirian. Kita berdiri di mana sesuai dengan porsi kita. Kalau dia sebagai ahli, ada nggak surat dari orang yang meminta bahwa
bantuan ahli kepada dia. Siapa yang meminta? Pengacara TPUA versus Roy Suryo CS. Akhirnya benar-benar sekarang pecah kongsi, retak-retak di internal mereka. Kini saling serang, saling menyalahkan. Sama-sama pembenci barisan sakit hati ke Pak Jokowi, yang selama ini kita tahu suka nyinyir fitnah ke Pak Jokowi dengan berbagai upaya daya mereka kerahkan, tetapi terkini teman-teman dapat kita saksikan bersama, ibaratnya saling cakar-cakaran sekarang. Aduh. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian atas apa yang baru saja kita lihat, kita tonton bersama? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom yang ada di bawah.